Renungan Harian Katolik, Jumat 7 Oktober 2022. Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Kita tentu tahu bahwa bulan Oktober adalah bulan Rosario. Kita juga pasti telah akrab dan cukup mahir dalam mendoakan Rosario. Kalau saya diminta pendapat untuk menilai doa Rosario, saya akan menjawab bahwa doa Rosario adalah doa yang sederhana, tetapi memberi makna yang sangat dalam bagi siapapun yang mendoakannya. Doa Rosario menjadi simbol kedekatan antara seorang pengikut Tuhan dengan Bunda Maria yang senantiasa memberi perlindungan sekaligus pertolongannya. Adapun bersama seluruh warga gereja sejagat, hari ini kita diajak secara khusus untuk memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Peringatan ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh peristiwa pertempuran antara pasukan Kristen melawan pasukan Islam Turki. Saat pertempuran ini berlangsung, Paus Pius kelima meminta umat untuk berdoa Rosario agar Bunda Maria berkenan melindungi gereja. Doa ini ternyata terkabul, sehingga pasukan Kristen berhasil memukul mundur pasukan Islam Turki pada tanggal 7 Oktober 1571. Sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima pun menetapkan hari tersebut sebagai peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Maka mulai dari saat itu, doa Rosario menjadi lebih dikenal dalam perjalanan hidup gereja karena adanya keyakinan bahwa perlindungan Bunda Maria adalah perlindungan yang tidak terkalahkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bunda Maria menjadi sosok yang tidak bisa dilepas pisahkan dari doa Rosario karena ia memiliki peran yang istimewa dalam pemakluman sejarah keselamatan. Peran ini dapat kita temukan dalam berbagai literatur, dan salah satunya adalah perikop Injil hari ini yang berasal dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Lukas berkisah bahwa Maria yang tinggal di Nazaret dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Saat keduanya bertemu, malaikat Tuhan menyapa Maria dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sapaan yang kelak menjadi bagian pembuka dari doa Rosario ini setidaknya telah memberi gambaran bahwa betapa Maria sedari mula telah mendapat rahmat yang luar biasa dari Allah sendiri. Sebagai seorang gadis desa nan sederhana, sosok Maria tentunya tidak begitu dianggap oleh kalangan masyarakatnya. Tetapi justru dari keadaan itulah Allah memakai Maria untuk membuat karya keselamatannya semakin nyata di tengah kehidupan manusia. Maria yang semulanya ragu akan berita yang mengejutkan ini, alhasil memberikan jawaban yang sungguh menggembirakan. Jawaban Maria ternyata
bukan hanya merupakan suatu persetujuan atas tawaran yang telah diberikan, tetapi jawaban Maria lebih merupakan suatu pengakuan iman akan Allah sebagai Tuhan atas semua yang terjadi di dalam hidupnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah suatu ungkapan kepasrahan yang berasal dari keyakinan terhadap karya Allah yang tidak pernah berakhir secara sia-sia. Maria sama sekali tidak merasa ragu untuk berkarya bersama Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, pada bulan Rosario ini, kita tentunya diharapkan untuk lebih memperdalam lagi hidup doa kita sebagai pengikut Yesus, terutama dengan belajar dari sosok Bunda Maria. Seringkali tidak bisa dipungkiri bahwa kesibukan harian yang kita lalui membuat kita lupa hingga lalai untuk sekedar hening sejenak dan berdoa rosario. Maka peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario yang kita rayakan pada hari ini, kiranya dapat menjadi momentum bagi kita untuk meneladan penyerahan diri Maria kepada Allah. Santo Yohanes Paulus II, seorang kudus gereja yang selalu setia berdoa rosario, pernah berujar demikian. Doa rosario membawa kita untuk mengenal inti iman Kristiani. Apakah itu inti iman Kristiani? Jawabannya adalah mengabdi kehendak Allah. Lewat berdoa rosario, Maria menuntun kita di jalan kebenaran dan kehidupan yang telah ditunjukkan oleh putranya Yesus, sehingga kita dapat mencapai persatuan abadi dengan Bapa di surga. Karena itu, mari ingatlah bahwa rosario itu bukan sekedar rumusan doa yang diulang-ulang, tetapi rosario adalah pernyataan iman yang harus terus diperbarui. Tuhan memberkati kita sekalian.